Dalam sejarah bangsa Indonesia, ada momen yang mengubah takdir pada tanggal 1 Juni 1945 di tengah pergulatan kemerdekaan. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato legendarisnya di sidang Badan Pelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dari sana lahirlah Pancasila. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, seperti Awal Kemerdekaan, RIS, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga Reformasi. Perjalanan Pancasila dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Pancasila berfungsi sebagai perekat bangsa yang baru merdeka dan masih mencari bentuk pemerintahan yang stabil. Namun tantangan seperti pemberontakan dan konflik politik membuat penerapan nilai-nilai Pancasila belum maksimal. Tahun 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, seperti Konferensi Meja Bundar. Walaupun bentuk negaranya berbeda, nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam semangat persatuan dan keadilan. Tak lama kemudian, pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila kembali tegaskan, namun penafsirannya menjadi sangat politis dengan konsep Masako nasionalisme agama dan komunisme. Hal ini menyebabkan penyimpangan dari nilai asli Pancasila karena ideologi lain ikut dimasukkan dalam sistem pemerintah. Kemudian, ini pada tanggal Orde Baru, masa Pancasila dijadikan ideologi tunggal melalui program P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan. Pancasila, pemerintah berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, namun dalam praktiknya Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi politik untuk mempertahankan kekuasaan dan mengekang kebebasan rakyat. Tahun 1998 lahirlah era reformasi yang membawa semangat demokrasi dan kebebasan Pancasila kembali ke dalam perannya yang sejati sebagai dasar moral, panduan etika kebangsaan. Kini, generasi muda diharapkan mampu menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital, sosial, dan politik secara terbuka dan inklusif. Dari perjalanan sejarah itu kita belajar bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, tetapi roh dari bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, semangat Pancasila akan tetap hidup untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera.